Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 akan melakukan presentasi mulai dari remark permainan K Epsilon. Nah, dalam permainan K Epsilon ini, dalam pengertian konvergensi suatu barisan, salah satu cara untuk mengingat hubungan antara epsilon dan K adalah dengan menganggapnya sebagai permainan yang disebut permainan K Epsilon. Dalam permainan ini, pemain A menyatakan bahwa suatu bilangan tertentu X adalah limit suatu barisan Xn. Pemain B menantang pernyataan ini dengan memberi pemain A nilai spesifik untuk epsilon lebih besar dari 0. Itu S, harusnya epsilon. Pemain A harus menjawab tantangan dengan menghasilkan nilai K sedemikian sehingga mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon untuk semua N lebih besar dari K. Jika pemain A dapat selalu berhasil mencari nilai K-nya, maka dia menang dan barisannya konvergen. Namun, jika pemain B dapat memberikan nilai spesifik epsilon lebih besar dari 0, yang mana pemain A tidak dapat menjawab secara memadai, maka pemain B yang menang dan kita simpulkan bahwa barisannya tidak konvergen ke X. Contohnya ada di 3.1.7. Barisan 0, 2, 0, 2, dan seterusnya, ini tidak konvergen ke bilangan 0. Nah, kita akan tunjukkan kalau pernyataan tersebut itu memang tidak konvergen ke bilangan 0. Jadi akan kita tunjukkan barisan 0, 2, 0, 2, dan seterusnya tidak konvergen ke bilangan 0. Nah, untuk menunjukkan kalau barisannya itu tidak konvergen ke bilangan 0, kita juga pasti akan menunjukkan limit barisannya itu tidak sama dengan 0, maka kita misalkan Xn sama dengan 1 plus min 1 pangkat n untuk n elemen dari bilangan asli. Dengan menggunakan kontradiksi, misal limit Xn sama dengan 0, untuk epsilonnya setengah, itu kan lebih besar dari 0. Untuk epsilonnya setengah itu terdapat K, elemen bilangan asli, maka Xn kurang dari 0, mutlak Xn min 0 kurang dari setengah untuk setiap n lebih besar sama dengan K. Atau bisa kita tulis 1 plus min 1 pangkat n kurang dari setengah untuk setiap n lebih besar dari K. Lalu kita pilih n sama dengan 2, maka didapat 1 plus min 1 pangkat 2 kurang dari setengah. Sama dengan 1 plus 1 kurang dari setengah, atau 2 kurang dari setengah. Nah, asumsi itu kan salah, sehingga Xn-nya tidak konvergen ke 0. Oke. Untuk contoh ini, seharusnya ini kan bukannya contoh permainan K epsilon ya, jadi kalian itu untuk membuktikan dia tidak konvergen itu gunakan konsep permainan K epsilon. Kan contoh ini untuk ini. Kan sebelumnya dijelaskan tentang permainan K epsilon, kemudian lanjut ke contoh ini. Nah, contoh ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa barisan itu tidak konvergen dengan menggunakan konsep permainan K epsilon. Coba gimana menunjukkan bahwa barisan ini tidak konvergen ke 0 dengan menggunakan konsep permainan K epsilon. Oke, Bu. Nah, kalau kita pakai konsep permainan epsilon, mungkin kamu bisa balik ke halaman sebelumnya, terus barisannya kan udah ingat tuh isinya cuma 0202. Iya, baik Bu. Nih, jika pemain A menyatakan kalau 0 itu adalah limit barisan Xn, maka dia akan kalah dalam permainan K epsilon ini. Nah, dia akan kalah kalau si pemain ini siapa nih yang menyatakan
Nah, kalau pemain B ngasih epsilonnya berapa sehingga si pemain A itu kalah? Iya. Si pemain A akan kalah dalam permainan kalau pemain B-nya ini memberikan nilai epsilonnya kurang dari 2. Kenapa? Karena kalau misalkan epsilonnya kurang dari 2, si pemain A nggak bisa menunjukkan nilai yang spesifik atau nggak bisa menghasilkan nilai K sedemikian sehingga xn min x-nya itu kurang dari 2. Nah, xn-nya itu kan tadi udah didefinisikan kalau berapa tadi? 1 plus min 1 pangkat n. Dikurang 0 itu kan hasilnya 1 plus min 1 pangkat n. Nah, kalau misalkan epsilonnya itu 2, epsilonnya itu kurang dari 2, maka itu nggak ada nilai n yang lebih besar dari K-nya. Nah, karena hal demikian, maka pemain A-nya kalah karena tidak bisa menunjukkan nilai K yang spesifik, sehingga pemain B-nya yang menang dan barisan tersebut dinyatakan tidak konvergen ke 0. Lebih spesifiknya, nilai xn dikurang x itu berapa? Nilainya yang mungkin berapa aja? Kan epsilonnya setengah, terus nilai xn min x untuk setiap n itu berapa nilainya yang mungkin? Kan x-nya tadi limitnya apa, dia tidak konvergen ke 0, berarti nilai mutlak xn aja kan, nilai mutlak xn itu berapa? Nilai mutlak xn itu 2 ya, Bu? Bisa 2, bisa berapa lagi? Kan Bisa nilainya 0. Tadi barisannya berapa? Coba ke halaman selanjutnya. Ya. Karena nilainya itu berganti-ganti antara 0 dan 2 dan 0,2. Kalau kita ambil epsilon kecil dari 2, maka untuk setiap n, nilai mutlak Sn itu akan lebih besar dari si epsilon kan. Jadi tidak ada n yang memenuhi atau K, si pemain B itu tidak si pemain A tidak bisa mencari K, sehingga untuk setiap n bersama dengan K berlaku bahwa nilai mutlak Xn itu kurang dari 2 gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Sekarang kita masuk ke ekor barisan definisi 3.1.8. Jika barisan X-nya yang berisi X1, X2, sampai Xn dan seterusnya adalah barisan bilangan real dan M-nya itu elemen bilangan asli, maka ekor M dari X adalah barisan berikut ini. Barisannya itu barisan Xm-nya itu berisi Xm plus N, di mana N-nya itu elemen N, itu menghasilkan barisan Xm plus 1, Xm plus 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya contoh, kita mau nentuin, maaf, ini salah satu harusnya ekor 3 dari barisan si X, di mana kita punya barisan X-nya itu berisi 2, 4, 6, 8, 10, sampai 2 kali N, dan seterusnya. Maka barisan X3-nya itu 8, 10, 12, sampai 2 kali N plus 6. Kalau kita menentuin ekor barisan dari X3-nya itu, kan kita tahu kalau ekor M di mana M itu sama dengan 3, jadi untuk dapetin barisan dari X3-nya ini, kita buang 3 suku awal dari barisan si X. Jadi kita buang 2, 4, 6. Jadi diperoleh barisan X3-nya itu berisi 8, 10, 12, sampai 2 kali N plus 6, dan seterusnya. Ini selanjutnya ada teorema 3.1.9, bunyinya itu misalkan X sama dengan Xn dengan N elemen bilangan asli menjadi barisan bilangan real dan misalkan M elemen bilangan asli. Maka ekor ke M dari Xm sama dengan Xm plus N dengan N elemen bilangan asli dari X konvergen
jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini, limit XM sama dengan limit X. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak Pak? Kita punya premis sama apa yang akan kita buktikan? Premisnya tuh kita misalkan XN itu barisan XN di mana N-nya itu elemen dari N itu menjadi barisan bilangan real dan misalkan M-nya itu elemen dari N. Terus yang akan dibuktikan ekor dari M XM sama dengan XM plus N untuk N elemen dari N itu dari X konvergen jika dan hanya jika X-nya itu konvergen. Dalam hal ini limit XM sama dengan limit X. Iya, benar, Kak. Makasih, Kak. Nah, ini tadi premisnya kita misalkan X sama dengan XN dengan N elemen bilangan asli menjadi barisan bilangan real, dan misalkan M elemen bilangan asli. Kita akan buktikan ekor M dari XM sama dengan XM dengan M elemen bilangan asli dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini, limit XM sama dengan limit X. Untuk pembuktiannya kita dua arah. Yang pertama dari kanan ke kiri. Premisnya itu misalkan barisan X sama dengan XN dengan N elemen bilangan asli konvergen ke X elemen bilangan real. Kita akan buktikan subbarisan XM sama dengan XM plus N dengan M dan N-nya itu elemen bilangan asli jika konvergen ke X. Untuk pembuktiannya, ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Akan ditunjukkan terdapat Km elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan Km, berlaku mutlak XM plus N kurang X kurang dari epsilon. Karena barisan XN konvergen ke X, maka terdapat K elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak XN min X kurang dari epsilon. Artinya, jika kita pilih Km sama dengan K min M, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan Km, sama dengan K dikurang M. Jika dan hanya jika untuk setiap K sama dengan M plus N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak XM plus N dikurang X kurang dari epsilon. Sehingga terbukti karena ini epsilonnya sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka limit XM plus N-nya itu sama dengan X. Yang kedua, ini dari pembuktian kiri ke kanan. Premisnya misalkan subbarisan XM sama dengan XM plus N untuk M dan N-nya itu elemen bilangan asli dari X konvergen ke X. Akan dibuktikan barisan X sama dengan XN dengan N elemen bilangan asli juga konvergen ke X. Pembuktiannya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, akan ditunjukkan terdapat K elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak XN dikurang X kurang dari epsilon. Karena barisan XM plus N konvergen ke X, maka terdapat KM plus N kurang dari maka terdapat KM plus N elemen dari bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan KM, berlaku mutlak XM plus N dikurang X kurang dari epsilon. Artinya, jika kita pilih K sama dengan KM min M, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K, sama dengan KM min M, jika dan hanya jika untuk setiap K sama dengan M plus N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak XN min X kurang dari epsilon. Sehingga tadi kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka limit XN-nya itu sama dengan X. Oke, benar, karena X barisan XM plus N konvergen ke X, maka terdapat KM plus N elemen N sehingga untuk setiap N besar sama dengan KM berlaku itu, benar nggak?
Kan kamu bilangnya terdapat KM plus N. Sehingga untuk setiap N bisa sama dengan KM. Kan nggak nyambung ceritanya. Oh, KM plus N, Bu. Yang benar apa? Untuk setiap N lebih besar sama dengan KM plus N. Tapi kan di bawah kamu pakainya KM juga. Coba dipakai ilustrasi garis bilangan deh coba. Pakai contoh barisan yang konvergen. Misalnya. Oh iya, saya share ada untuk melihat ini kemarin ada kelompok kelas B makai. Nah yang kemarin. Coba itu dibuka link yang saya share di kolom chat. Terus kamu masukin barisan apa misalnya yang contohnya yang konvergen. Ini, Bu. Nah, masukin barisannya. Oh, barisannya mau barisan berapa? Yang paling gampang super N aja biar kelihatan. Ini ya, di sini. Ya, tulis 1/n. 1/n kan kalian kemana? Ke 1. Hah? Kalau N-nya menuju tadinya, 1/n itu menuju kemana? Ke 0. Iya. Berarti limitnya berapa? Limit barisan Limitnya 1/n. Coba itu di enter. Nah, grafiknya yang di kanan itu. Coba kamu mau XM-nya, M-nya berapa? Terus mau epsilonnya berapa? Pilih epsilonnya dulu, masukin epsilonnya berapa? misalnya Kayaknya enter deh, coba. udah, Bu. Seharusnya muncul bar epsilonnya seharusnya muncul. Apa ini? Tampilkan simulasi coba. Yang tampilkan simulasinya kamu klik. K epsilon. Coba kalau K epsilonnya dikosongin, coba. 0 atau nggak diisi, Bu? Kalau nggak diisi, coba. Bisa nggak? Kan K epsilon itu sebenarnya mau dicari sebenarnya. Atau
Ini berubah ininya. Nah, coba saya lihat. Oke, atau dari saya kemarin tuh saya ngerti gimana. Oke, dari ilustrasi gambar ini aja deh, kamu pilih M-nya berapa? Ini ada annotation kan ya, coba dicoret-coret pakai annotation. Ketika misalkan M-nya 3 deh misalnya. Terus kamu ambil epsilonnya setengah. Berarti K epsilonnya berapa? Apa barnya di sana ya? Nah, untuk barisan XN itu kan kalau XN-nya konvergen ke X, berarti K epsilonnya berapa itu? Mulai dari N berapa yang jarak dari si XN ke 0 itu kurang dari epsilon. Gimana, Bu? Kan biar dia definisi barisan konvergen gimana? Kan mau dibuktikan, kan si super N itu dikatakan bahwa dia konvergen ke 0. Atau sekarang yang nyari yang ini ya, mulai dari XM plus M misalnya. Berarti kan ada terdapat K epsilon, nah itu seharusnya nggak mesti KM plus N, kan itu yang penting adalah bilangan asli saja sebenarnya. Kalau XM plus N konvergen ke X, menurut definisi standar terdapat K elemen M kan ya? Iya. Nah, K-nya berapa? K-nya bisa dari 1 sampai N. Kan barisannya barisan XM plus N. Berarti kan kamu tadi M-nya berapa? M-nya 3 tadi. Berarti kan dia mulai, kalau M-nya 3 berarti barisannya apa coba? X3 itu apa? Berarti 4. X4, X5. Tempat itu apa tuh, langsung masukin angkanya?
I seper N berarti. Oh ya, yang garis siapa yang garis yang coklat itu, kamu taruh di tengahnya, itu bisa kamu drag ke 0. Kan limitnya 0 ya. Coba itu di drag. Itu bisa ternyata di drag ke bawah. Mungkin di garis merahnya coba taruh. Pas di tengahnya. Nggak bisa, Bu. Pas di itu loh yang segi 4 di angka 1 itu kan pas di angka 1 yang di pinggir mana terus ke tengah itu yang garis merahnya harus tepat di 0. Nah kayak gitu. Coba kamu masukin epsilon kamu setengah tadi ya. Coba kalau barisan seperempat, coba dari barisan xm plus 1 kan dia mulai bergeraknya dari apa itu dari seperempat. Coba berarti dari x4. Berarti yang ininya diganti seperempat, Bu. Apa? Ya, Enggak, epsilon kamu berapa? Terserah kan untuk sembarang epsilon. Kalau epsilonnya setengah, berarti K-nya berapa? Kamu lihat aja yang ada di dalam interval yang berwarna itu oranye apa coklat itu. Oranye itu ya apa ini namanya? Anggap aja coklat muda ini ya. Yang di interval coklat muda itu mulai dari XM ke apa yang ada di interval itu. Ada di interval yang berwarna coklat itu, di selang si epsilon. Epsilon kan yang warna dari coklat 2, itu. Bu. Apa? Dari 2. Dari 2. Iya. Tapi kan kalau di kamu kan kalau barisan XM kan mulai dari seperempat atau mulai dari X4. Berarti mulai dari N berapa di entry barisan berapa gitu. Di sini. Ya barisan kamu kan mulai dari sana kan kalau yang XN. Iya. Yang berada di bawah atau epsilonnya dikecilin lagi deh. Soalnya dia masih terlihat masih apa? Dia masih dalam selang epsilon. Coba epsilonnya dikecilin lagi. Per 6 misalnya. Nah. Mulai dari kan kita mau cari K epsilon, kita mau cari K epsilon elemen N sehingga untuk setiap N besar sama dengan K epsilon berlaku apa? Biar untuk mengatakan bahwa barisan ini konvergen ke 0 gimana? KM elemen bilangan asli. Sehingga N lebih besar sama dengan K. Berlaku mutlak XM plus N min X kurang dari epsilon. Nah, itu berarti K-nya berapa untuk kasus yang barisan XM? Coba yang kamu annotation dulu akan dicari K apa? Akan dicari K aksen elemen N. Namakan K aksen aja yang untuknya barisan XM. K aksen di N. Elemen N-nya di N aja nulisnya biar singkat. Di N, sehingga apa? Untuk setiap N besar sama dengan K aksen berlaku.
kebalik itu definisinya gimana? Kamu buka definisi barisan konvergen aja. N lebih besar sama dengan K epsilon, Bu. Ya kan K epsilon kamu di sini notasinya K aksen. Berlaku apa? Nah, XM plus N itu rumusnya apa? Berarti 1 per M plus N ya. Nah, berapa itu kira-kira untuk kasus itu kan kamu lihat aja. Mulai dari N ke berapa itu yang nilai, atau langsung aja itu X-nya berapa, disederhanakan yang satu nilai mutlak XM plus N dikurang X itu diganti dengan apa? Jadi 1 per M plus N. M plus N-nya dikurung. Kalau enggak M plus 1, kalau enggak pernya punya cuma M doang. 1 per M plus N. X-nya berapa? 0 ya. Berarti kan karena 0 nggak usah, berarti nilai mutlak 1 per M plus N. Atau itu 1 per M plus N kecil dari epsilon. Kan itu bilangan positif. Nah, M plus N-nya itu mulai berapa itu? Mulai dari X berapa yang dia berada di interval, dia ada di dalam interval yang coklat itu. dari yang sini ya Bu gambarnya. Iya. Mulai dari X berapa? X7. Mulai X7. Berarti M plus N-nya berapa itu? 1/8. Kok 1/8 1/. M plus N-nya? Kan mulai 7.
Ditambah N nggak sih? Nilai M plus N-nya berapa yang mulainya? 1/7. Berarti M plus N-nya berapa kalau 1/7? 8. Kok M plus N-nya lah jadi 8, orang jadi 1/7, jadi kalau M plus N-nya 8 jadi 1/8 dong, 1/M plus N-nya. Jadi 7. Berarti K epsilonnya berapa? Kan untuk setiap N bersama dengan K epsilon, berarti K epsilonnya berapa itu? K aksennya. Kan mulai dari 1/7 yang masuk ke dalam itu, berarti K aksennya berapa? 1/7 dan seterusnya kan, berarti kalau kamu hanya mau nyari K aksen tujuan, berarti K aksennya berapa? Aksennya 1/8. Aksen itu kan bilangan asli. 8, 9, 10. Kan itu yang bergerak itu N. Kan N bersama dengan K aksen. K aksennya fix. N-nya yang bergerak. Kan mulai dari berapa tadi? Yang mulai X ke berapa dia berada di interval yang coklat itu? Dari ke 7. 7. Berarti K aksennya berapa itu? Kan akan dicari K aksen di N sehingga untuk setiap N besar sama dengan K aksen berlaku itu. Berarti K aksennya berapa? 7. K aksennya 7. Coba ditulis, berarti itu K aksen. Jangan 1/7 kecil dari epsilon, berarti itu K aksennya 7. Nah, sekarang K aksen itu 7 itu sama dengan M plus berapa? M plus berapa? 6 plus 1. M plus berapa? M plus N. M-nya berapa? Kamu udah punya M-nya 3. M-nya 3. Berarti N-nya 3. Berarti coba ditulis itu sama dengan M plus, di sampingnya aja, 7 itu sama dengan M plus berapa? Sama dengan M plus 3, M-nya tetap M, N-nya kamu ganti. Kan ini lagi cerita barisan XM, berarti N-nya yang dicari. M kamu 3. 3 tambah 3, 6 dong. Iya. Nah, kalau oke, coba bawa lagi ke yang tadi, ke pembuktian yang tadi. Nah, itu seharusnya apa? Benar nggak terdapat KM plus N, elemen N sehingga untuk setiap N bersama dengan KM berlaku itu? Berarti berlaku. Kalau mau bilang ya, terdapat KM plus N, misalnya KM plus N itu adalah 7. Sehingga untuk setiap N besar sama dengan KM, berarti untuk setiap N, kalau bawa ke contoh ini ya, berarti untuk setiap N besar sama dengan KM, berarti di sini adalah K3, berlaku itu. Benar nggak?
Bu, tadi maksudnya gimana, Bu? Kan kamu bilang terdapat Km plus N, elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan Km berlaku Xm plus N, mutlak Xm plus N kurang dari min X kecil dari epsilon. Itu benar nggak pernyataan yang itu? Soalnya salah. Jadi apa? Itu seharusnya kamu nggak mesti ditulis dalam notasi Km plus N dan Km, harus ke aksen aja coba yang aman gitu. Baru kamu definisikan, hubungkan K aksen itu dengan si K, nanti hubungan K aksen dengan K itu apa? Berarti nanti ini direvisi jadi aksen ya, Bu? Atau kalau yang kamu tulis itu coba, yang kamu tulis itu kamu masukin ke gambar, jadinya gimana coba? Maksudnya apa yang kamu tulis itu? Ya, ini tuh. Kan coba masukin ke contoh yang barisan X3 itu. X3. Kan kamu bilang karena barisan Xm plus N konvergen ke X, maka terdapat Km plus N, elemen N, sehingga untuk setiap N besar sama dengan Km berlaku nilai mutlak Xm plus N min X kecil dari epsilon. Contohnya untuk kasus epsilonnya tadi berapa itu? Epsilonnya seper-6, terus M-nya 3, nah berarti Km-nya berapa? Yang kamu bilang terdapat Km plus N. Terus Km? KN. Kan kamu nulisnya Km itu untuk setiap N besar sama dengan Km. Yang saya permasalahkan itu adalah notasi kamu itu nggak sesuai dengan notasi definisi. Coba di definisi kan dia bilang ada, coba buka lagi Bartolnya coba. Kan ini tetap K epsilon kan, terdapat K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan K epsilon. Kalau di kamu terdapat Km plus N sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan Km. Itu kan nggak nyambung ceritanya. Kalau ini kan sama-sama K epsilon, di kamu saya yang satu Km plus N, yang satu Km. Berarti
Berarti KM-nya diganti jadi KM plus N ya, Bu? Karena nggak mesti, terserah. Yang penting kan dia bilang aja notasinya apa saja terserah. Iya, berarti ini Yang pasti kalau kamu di sini KM plus N, maka yang di sebelah sana juga KN M plus N. iya berarti ini diganti KM plus N semuanya. Tapi yang dalam nilai mutlak jadinya apa? XM. Apa? XN Terus? min X. Oke, ini biar nggak kelamaan, coba ini nanti dicek lagi yang bagian ini dilanjut dulu. Nah, selanjutnya ada teorema 3110. Jika barisan XN suatu barisan bilangan real, dan jika X elemen bilangan real. Jika barisan AN adalah suatu barisan bilangan real positif dengan limit AN sama dengan 0, dan jika terdapat suatu konstanta C lebih dari 0, dan suatu M elemen bilangan asli, kita punya mutlak XN min X kurang dari sama dengan CAN. Untuk setiap N lebih besar sama dengan M, maka limit XN sama dengan X. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita punya premis sama apa yang akan dibuktikan? Premisnya, misalkan XN suatu barisan bilangan real, dan jika X elemen R, jika N, dan misalkan jika N adalah suatu barisan bilangan real positif, dengan limit AN sama dengan 0, dan jika terdapat suatu konstanta C besar dari 0 dan suatu M elemen bilangan asli, maka kita punya mutlak Xn min X kecil sama dengan CAN untuk setiap N besar sama dengan M, yang akan dibuktikannya limit Xn sama dengan X. Ya benar, makasih Halimah. Ini Halimah kan yang ngomong? Iya. Ya makasih Halimah. Nah, ini premisnya kita misalkan barisan XN, barisan bilangan real dengan X elemen bilangan real, maka barisan AN yaitu barisan bilangan real positif dengan limit AN sama dengan 0, dan misalkan suatu C lebih dari 0 dan M elemen bilangan asli, kita punya XN min X kurang dari sama dengan CAN untuk setiap N lebih besar sama dengan M. Akan dibuktikan X sama dengan limit dari XN. Pembuktiannya kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, akan dibuktikan terdapatkah elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Ini kita perhatikan karena terdapat C lebih dari 0 dan M elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan M berlaku mutlak Xn min X kurang dari CAN. Karena limit AN sama dengan 0, maka terdapatkah satu elemen N sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K1 berlaku mutlak AN kurang dari epsilon per C. AN kurang dari epsilon per C, kita pilih K sama dengan maksimum dari M dan K1 sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K akan berlaku mutlak Xn min X kurang dari C kali AN. Nah, tadi ini AN-nya kita udah dapat epsilon per C, jadi C dikali epsilon per C, jadi sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan limit dari Xn. Kenapa mutlak AN sama dengan AN? Sama dengan AN.
Kenapa mutlak AN sama dengan AN? Oh, itu dari mana? Dari yang nilai mutlak itu, Bu. Apa? Lihat aja di premis AN itu apa? Barisan AN itu barisan apa? Konvergen. Ya, tapi itu tidak bermanfaat ke info bahwa nilai Oh, mutlak AN sama bilangan dengan real AN. positif. Ya, kalau AN, barisan AN itu adalah barisan bilangan real positif, berarti AN-nya sendiri adalah positif atau enggak? Iya. Ya, karena AN-nya positif, maka mutlak AN sama dengan AN. Oke, lanjut. Selanjutnya ada contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kita punya contoh 3.1.11 yang A, jika A lebih dari 0, maka limit 1/1 plus NA sama dengan 0. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa jelasin nggak premis dan akan ditunjukkannya apa? Tunjuk aja temennya biar cepat. Kalau gitu, Aul coba Aul. Halo? Atau enggak yang lain? Premisnya misalkan A-nya itu positif, akan ditunjukkan limit 1/NA sama dengan 0. Nah, iya, makasih Halimah. Nah, jadi premisnya itu misalkan A lebih dari 0, dan yang akan ditunjukkannya limit dari 1/1 plus NA sama dengan 0. Limit barisan jangan lupa. Limit barisan 1/1 plus NA sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, karena kita punya A lebih dari 0, maka 0 kurang dari N kali A, di mana untuk setiap N bilangan asli. Nah, 0 kurang dari NA kurang dari NA plus 1. Ini maaf tipe, harusnya 0 kurang dari 1/NA plus 1 kurang dari 1/NA. Nah, oleh karena itu, pertidasamaan tersebut dapat kita tulis ke dalam bentuk mutlak, mutlak 1/1 plus NA kurang 0 sama dengan mutlak 1/1 plus NA sama dengan 1/1 plus NA kurang dari 1/NA dari pertidasamaan yang tadi. Nah, sama dengan 1/A dikali 1/N. Maka kita dapatkan mutlak 1/1 plus NA kurang 0, itu kurang dari 1/A dikali 1/N untuk setiap N bilangan asli. Nah, dari pertidasamaan yang kedua ini dapat kita tulis ke dalam bentuk di teorema 3.1.10, yaitu mutlak 1/1 plus NA kurang 0 kurang dari sama dengan suatu konstanta dikali barisan AN. Nah, berdasarkan contoh C 3.1.6 yang A, telah dibuktikan bahwa limit 1/N sama dengan 0. Barisan 1/N. Limit barisan 1/N sama dengan 0. Nah, dengan memilih C sama dengan 1/A lebih dari 0, dan M sama dengan 1, maka berdasarkan teorema 3.1.10 dapat disimpulkan bahwa limit barisan 1/1 plus NA sama dengan 0. Nah, lanjut yang B, kira-kira ada yang bisa jelasin premis dan akan ditunjukkannya nggak?
Kak Andini kira-kira bisa jelasin ya? Ya, siapa yang mau jelasin tadi? Misalkan 0 kecil dari B kecil dari 1 yang akan dibuktikan limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Iya, betul Halimah, makasih. Maaf, itu premisnya tipe harusnya misalkan 0 kurang dari B kurang dari 1. Nah, yang akan ditunjukkannya itu limit barisan BN sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, karena B itu berada di antara 0 dan 1, maka dapat kita tuliskan B sama dengan 1/1 plus A. Dengan A sama dengan 1 per B dikurang 1, maka A itu lebih dari 0. Nah, dengan menggunakan ketasamaan Bernoulli pada contoh 2.1.3 yang C, maka dapat kita tuliskan bahwa 1 plus A pangkat N itu lebih dari sama dengan 1 plus NA. Nah, sehingga 0 kurang dari B pangkat N. Maka dapat kita tuliskan 0 kurang dari 1 per 1 plus A pangkat N kurang dari sama dengan 1 per 1 plus NA kurang dari 1 per NA. Nah, maka 1 per 1 plus A pangkat N kurang dari 1 per A dikali 1 per N. Nah, kita ketahui bahwa 1 per 1 plus A pangkat N kurang dari 0, kurang 0 kurang dari 1 per A kali 1 per N. Nah, maka dapat kita tulis dalam bentuk mutlak 1 per 1 plus A pangkat N kurang 0 kurang dari 1 per A dikali 1 per N. Nah, maka 1 per 1 plus A pangkat N itu kan sama dengan B pangkat N. Jadi dapat kita ganti mutlak B pangkat N kurang 0 kurang dari 1 per A dikali 1 per N. Nah, maka berdasarkan teorema 3.1.10, kita peroleh C sama dengan 1 per A lebih dari 0 dan M sama dengan 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa limit B pangkat N sama dengan 0. Seharusnya maka berdasarkan teorema 3.1.10 dengan memilih C, jangan lupa kata dengan memilih. Maka berdasarkan teorema 3.1.10 dapat kita pilih C sama dengan 1 per A lebih dari 0 dan M sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afik. Nah, sekarang yang bagian C, jika C-nya lebih dari 0, maka limit barisan C pangkat 1 per N itu konvergen ke 1. Maaf, ini salah ketik, harusnya 1. Di sini Kalau ada udah limit, nggak ada konvergen lagi. Kalau mau pakai kata konvergen, berarti barisan C pangkat 1 per N konvergen ke 0. Kalau mau pakai limit, ya limit C pangkat 1 per N sama dengan 0. oh ya maaf Bu. Jika C lebih dari 0, maka limit barisan C pangkat 1 per N itu sama dengan 1. Di sini ada yang tahu nggak kira-kira premis dan akan yang ditunjukkannya? Premisnya yang C lebih besar dari 0, terus yang akan dibuktikannya yang limit C pangkat 1 per N sama dengan 0. Iya Kak, itu limitnya barisan C pangkat 1 per N sama dengan 1 ya Kak. Makasih Kak. Ya. Premisnya itu benar, katakan gini, misalkan C-nya lebih dari 0, akan ditunjukkannya limit barisan C pangkat 1 per N itu sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya itu kita bagi jadi 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, kita misalkan kalau C-nya itu sama dengan 1, maka barisan C pangkat 1 per N itu berisi 1,1,1 dan seterusnya. Berarti dia barisannya konstan. Itu akan konvergen ke 1. Untuk kasus yang kedua, kita misalkan C-nya itu lebih dari 1. Dan kita misalkan C pangkat 1 per N itu sama dengan 1 plus DN dengan DN-nya itu suatu barisan positif. Maka berdasarkan kesamaan Bernoulli yang bagian C, itu kita punya
untuk setiap n elemen n itu berlaku, C-nya sama dengan 1 plus dn pangkat n itu akan lebih dari sama dengan 1 plus n dikali dn. Kita tambah kedua ruas dengan 1, itu diperoleh C dikurang 1 lebih dari sama dengan n dikali dn. Jika dan hanya jika dn-nya itu kurang dari sama dengan C dikurang 1 per n. Itu sama dengan C dikurang 1 dikali 1 per n. Akibatnya kita punya mutlak C pangkat 1 per n dikurang 1 sama dengan mutlak 1 plus dn dikurang 1, karena kita udah misalkan di awal kalau C pangkat 1 per n itu 1 plus dn. Itu sama dengan dn kurang dari sama dengan C dikurang 1 dikali 1 per n. Maka berdasarkan teorema 3.1.10 itu kita punya barisan C pangkat 1 per n itu konvergen ke 1 untuk C lebih dari 1. Maaf, ini kepotong. Untuk kasus yang ketiga, kita misalkan kalau C-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Dan sini kita misalin kalau C pangkat 1 per n-nya itu sama dengan 1 per 1 plus HN. Suatu barisan positif. Nah, berdasarkan kesamaan Bernoulli yang bagian C juga, kita punya untuk setiap n elemen n, itu berlaku C sama dengan 1 per 1 plus HN pangkat n, itu kurang dari sama dengan 1 per 1 plus n kali HN, kurang dari 1 per n kali HN, jika dan hanya jika HN itu berada di antara 0 sampai 1 per n kali C. Nah, akibatnya kita punya mutlak C pangkat 1 per n kurang 1 itu sama dengan mutlak 1 per 1 plus HN kurang 1. Karena di sini kita udah misalin kalau Cn itu 1 per 1 plus HN. Itu akan sama dengan 1 dikurang 1 plus HN per 1 plus HN itu sama dengan HN per 1 plus HN kurang dari HN kurang dari 1 per n kali C. Maka berdasarkan teorema 3.1.10 kita punya barisan C pangkat 1 per n itu konvergen ke 1 untuk C-nya berada di antara 0 sampai 1. Ya, baris pertama itu HN suatu barisan positif atau bilangan positif? Suatu barisan bilangan positif. Kalau barisan notasinya kayak apa? Buka kurung HN aja. Tapi kan kamu lagi ceritain satu unsur saja kan? Itu kan C pangkat 1 per n-nya kan juga nggak kamu kurung. Itu kan cuma bilangan, ada bilangan C pangkat 1 per n sama dengan 1 per 1 ditambah HN. Berarti 1 per 1 tambah HN di sana sebagai bilangan atau sebagai barisan? Bilangan, Bu. Berarti itu HN-nya apa? HN-nya suatu bilangan positif. Ya, seharusnya itu suatu bilangan real positif atau HN besar dari 0. Cukup itu aja nulisnya. Iya, baik, Bu. Nanti saya perbaiki. Terima kasih, Bu. Selanjutnya yaitu yang D, kita akan tunjukkan bahwa limit barisan n pangkat 1 per n sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, karena n pangkat 1 per n lebih dari 1, maka n juga lebih dari 1. Maka dapat kita tuliskan bahwa n pangkat 1 per n itu sama dengan 1 plus kn. Kan tadi katanya n pangkat 1 per n itu lebih dari 1, maka n pangkat 1 per n itu sama dengan 1 ditambah sesuatu. Nah, di sini sesuatunya itu adalah kn, di mana kn lebih dari 0 dan n lebih dari 1. Maka dapat kita tuliskan juga n sama dengan 1 plus kn pangkat n. Nah, berdasarkan teorema binomial, yaitu A plus B pangkat n itu sama dengan sigma sigma faktorisasi n per faktorisasi n min k dikali A pangkat n min k dikali B pangkat k.
Nah, maka jika n lebih dari 1, kita punya n sama dengan 1 plus kn pangkat n sama dengan 1 plus n kali kn ditambah 1/2 n dikali n min 1 dikali kn kuadrat, dan seterusnya, itu lebih dari sama dengan 1 plus 1/2 n dikali n min 1 dikali kn kuadrat. Nah, maka kita peroleh n min 1 lebih dari sama dengan 1/2n dikali n min 1 dikali kn kuadrat. Nah, di sini kedua ruasnya kita bagi dengan n min 1, maka 1 lebih dari sama dengan 1/2 dikali n dikali kn kuadrat. Kedua ruasnya kita kalikan juga dengan 2, maka 2 lebih dari sama dengan n dikali kn kuadrat. Kedua ruasnya kita bagi dengan n, maka 2/n lebih dari sama dengan kn kuadrat, di mana n lebih dari 1. Nah, jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes 2.4.3 bahwa terdapat n elemen bilangan asli sedemikian sehingga x kurang dari sama dengan nx untuk x elemen bilangan real. Maka kita dapatkan 2 per epsilon kuadrat kurang dari n epsilon. Maka 2 per n epsilon kurang dari epsilon kuadrat. Nah, sehingga jika n lebih besar dari suprimum himpunan 2 n epsilon, maka 2 per n kurang dari epsilon kuadrat. Nah, sehingga 0 kurang dari n pangkat 1 per n dikurang 1 itu sama dengan kn, itu kurang dari sama dengan 2 per n pangkat 1/2 kurang dari epsilon. Nah, karena epsilon lebih dari 0 itu sebarang, kita simpulkan bahwa limit barisan n pangkat 1 per n sama dengan 1. Oke, balik lagi ke yang sebelumnya. Ini kan isi sifat Archimedesnya nggak usah ditulis. Kamu langsung aja jika diberikan epsilon besar dari 0, maka 2 per epsilon kuadrat itu besar dari 0. Sehingga berdasarkan sifat Archimedes 243 terdapat n epsilon, gitu aja. Itu kan, atau kalau mau lengkap ini bahwa untuk setiap berdasarkan sifat Archimedes 243 bahwa untuk setiap X besar dari 0, jangan lupa, itu kan ada kata terdapat itu kalau untuk kasus X-nya besar dari 0 kan? Iya, Bu. Jadi terserah kalau mau ditulis sifat Archimedesnya berarti jangan lupa ditulis bahwa untuk setiap X besar dari 0 terdapat itu. Tapi kalau mau langsung aja, jika diberikan epsilon besar dari 0, maka 2 per epsilon kuadrat besar dari 0. Sehingga berdasarkan sifat Archimedes 243 ada n epsilon elemen n, sedemikian sehingga si 2 per epsilon kuadrat kurang dari n epsilon. Terserah mau yang mana antara dua versi itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya ada latihan nomor 11 dari buku Bartel. Tunjukkan bahwa limit barisan 1 per n dikurang 1 per n plus 1 sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, kita gunakan teorema 3.1.10. Kita akan cari konstanta C lebih dari 0, M elemen bilangan asli, dan barisan AN sedemikian sehingga barisan AN lebih dari 0, dan limit dari barisan AN sama dengan 0. Nah, ini kita punya mutlak dari 1/n dikurang 1 per n plus 1 min 0 kurang dari sama dengan C dikali AN. Untuk setiap n lebih besar sama dengan M, terdapat M elemen bilangan asli. Kita cari nilai C dan barisan AN-nya itu jadi mutlak 1/n dikurang 1 per n plus 1 min 0 sama dengan mutlak 1 per n dikurang 1 per n plus 1. Sama dengan karena ini barisan bilangan real, jadi 1 per n dikurang 1 per n plus 1
mutlaknya jadi sama. Bilangan positif, Bu. Kenapa? Karena Kenapa ini 1/n dikurang 1/n+1 itu kenapa positif? karena 1/n lebih besar dari 1/n+1. Oke. Nah, ini kita kalikan pembilangnya. Jadi Sama 1 penyebutnya. oh iya, penyebutnya 1 dikali n+1 dikurang 1 dikali n per n dikali n+1. Kita dapat 1/n² plus n. Karena n kurang dari n plus n², untuk setiap n elemen bilangan asli, maka 1/n² plus n kurang dari 1/n. Sehingga kita pilih C sama dengan 1, AN-nya itu sama dengan 1/n, dan M-nya sama dengan 1. AN itu barisan ya, berarti 1/n-nya juga dikurung. Oh iya Bu, nanti diperbaiki. Berdasarkan contoh 316 yang bagian A, limit dari barisan 1/n sama dengan 0. Karena semua kondisi dari teorema 3110 terpenuhi, maka dapat diaplikasikan ke barisan xn sama dengan 1/n min 1/n+1. Kalau barisan jangan lupa dikurung, ada kurungnya. Kalau nggak dikurung itu dia satu suku di barisan itu saja. Ya Bu. Sehingga kita dapat limit barisan xn sama dengan limit barisan 1/n dikurang 1/n+1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada latihan 3.1 nomor 12. Show that limit akar n kuadrat plus 1 kurang n sama dengan 0. Nah, akan ditunjukkan limit akar n kuadrat plus 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan teorema 3.1.10, misal xn adalah barisan bilangan real dan x elemen R. Jika AN adalah barisan bilangan real positif dengan limit AN sama dengan 0 untuk beberapa konstanta C lebih besar dari 0. Dan beberapa M elemen bilangan asli, kita punya mutlak XN dikurang X lebih kecil sama dengan C AN. Untuk semua N lebih besar sama dengan M, maka limit XN sama dengan 0. Itu untuk beberapa konstanta itu untuk suatu ya. Walaupun bahasa Inggrisnya for some, tapi ketika diterjemahkan untuk suatu. Iya, Bu. Untuk suatu N. Kemudian, untuk kasus mutlak akar N kuadrat plus 1 dikurang N, supaya dapat menggunakan teorema 3.1.10, kita hitung mutlak akar N kuadrat plus N dikurang N sama dengan mutlak akar Ya, langsung aja yang paling bawahnya. Iya, sama dengan mutlak 1 per akar N kuadrat plus 1 plus N kurang dari 1/N. Dari persamaan 3 yang tadi, kita punya akar N kuadrat plus 1 dikurang N dikurang 0, kurang dari, Jangan lupa. iya Bu, lupa, maaf. Mutlak dari akar N kuadrat plus 1 dikurang N dikurang 0 kurang dari 1/N. Kita telah ketahui jika limit 1/N itu sama dengan 0, maka pilih C sama dengan 1, M sama dengan 1. Maka dengan menggunakan teorema 3.1.10 kita punya limit N kuadrat limit barisan akar N kuadrat plus 1 dikurang N sama dengan 0. Oke. Sudah selesai soal latihannya? Sudah, Bu. Oh, sudah, balik ke contoh yang di awal. Lanjut ke contoh yang di awal maksudnya. Oke, selanjutnya ada contoh 3.1.6. Jadi, Kita akan contoh 316 ini kita membuktikan limit dengan menggunakan apa? Kalau yang tadi kan
menggunakan teorema 3110 ya. Kalau yang ini dengan menggunakan apa pembuktiannya? Dengan menggunakan definisi Ya, menggunakan definisi limit ya. ergonomi. Ya. Oke, di bagian A, kita akan tunjukkan bahwa limit barisan 1/n sama dengan 0. B. Ini betet banget loh teh. Aduh, masa bosan lagi menunggu lagi. Percaya dibilang nggak muat. Oh no, apaan sih dari teman-teman emping? Dikit-dikit sama kembang goyang. Oke. Zulfa. Iya. Oke. Di contoh 316 ini kita akan tunjukkan limit barisan 1/n sama dengan 0. Pembuktiannya kita ambil dari 0. Lalu kita cari bilangan K elemen Di saya dari suaranya sehingga Fani putus-putus. Nggak tahu di yang lain gimana ya. Di saya suaranya nggak stabil. Di yang lain gimana? Sama, Bu. Iya, putus-putus suaranya Fani. Apa masih putus-putus, Bu? Udah nggak. Oke. Di bagian A, contoh 316, kita akan tunjukkan bahwa limit barisan 1/n itu sama dengan 0. Pembuktiannya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, kita akan cari bilangan K, elemen dari bilangan asli, sehingga untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku mutlak dari 1/n kurang 0, kurang dari epsilon. Nah, karena epsilonnya lebih besar dari 0, maka kita pilih 1/epsilon. Di mana 1/epsilon itu juga lebih besar dari 0. Itu Nah, bukan dengan dipilih karena epsilon besar dari 0, bukan maka dipilih 1/epsilon akibatnya. Langsung iya, aja Bu. karena epsilon besar dari 0, maka 1/epsilon besar dari 0. Oh iya, Bu. Baik. Karena epsilon lebih besar dari 0, maka 1/epsilon lebih dari 0. Dengan menggunakan sifat Archimedes yang 2.4.3, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga 1/epsilon kurang dari K. Sehingga 1/K kurang dari epsilon. Maka jika N lebih besar sama dengan K, kita punya 1/N kurang dari sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, jika N lebih besar dari K, maka mutlak dari 1/N kurang 0 akan sama dengan 1/N kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 313, terbukti bahwa limit barisan 1/N sama dengan 0. Selanjutnya di bagian B, akan ditunjukkan limit barisan 1/n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Oke, langsung aja. Soalnya waktunya 15 menit lagi. Pembuktiannya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Kita akan cari bilangan K, elemen dari bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak dari 1/n kuadrat plus 1 kurang 0 kurang dari epsilon. Karena epsilonnya lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga 1/epsilon kurang dari K. Sehingga 1/K kurang dari epsilon.
Maka jika N lebih besar dari K, kita punya 1/N kurang dari atau sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, jika N-nya lebih besar sama dengan K, maka mutlak dari 1/N kuadrat plus 1 dikurang 0 sama dengan 1/N kuadrat plus 1. Akan kurang dari 1/N kuadrat, akan kurang dari 1/N. Dan 1/N itu kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 313 terbukti bahwa limit barisan 1/N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya, di bagian C kita akan buktikan kalau limit barisan 3N plus 2 per N plus 1 sama dengan 3. Diberikan epsilon lebih besar dari 0. Kita ingin memperoleh pertidaksamaan mutlak 3N plus 2 per N plus 1 min 3 kurang dari epsilon. Maka pertama kita sederhanakan ruas yang bagian kiri, yaitu 3N plus, mutlak dari 3N plus 2 per N plus 1 dikurang 3 sama dengan Langsung aja yang mutlak min 1 per N plus 1. Sama dengan mutlak min 1 per N plus 1 sama dengan 1 per N plus 1. Dan itu kurang dari 1 per N. Nah, karena epsilonnya lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga 1 per epsilon kurang dari K, sehingga 1 per K-nya kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih besar dari K, kita punya 1 per N kurang dari epsilon, dan pertidaksamaan yang sebelumnya itu benar. Maka berdasarkan definisi 313 terbukti bahwa limit barisan 3N plus 2 per N plus 1 sama dengan 3. Coba bentar ke persamaan yang terakhir. Kan ini baru kecil dari 1/N, belum ada kecil dari epsilonnya. Seharusnya ditulis kayak kamu nulis bagian B yang tadi. Ditambah kurang dari epsilon ya, Bu? Ya, sehingga untuk setiap N besar sama dengan K berlaku apaan mutlak itu, mutlak si 3N plus 2 per N plus 1 dikurang 3, itu akan kurang dari si 1/N, kurang dari 1/K, kecil dari epsilon. Oh iya, nanti diperbaiki ya, Bu? Mm-mm. Oke, makasih, Bu. Siapa yang presentasi bagian D ini? Selanjutnya ada contoh 3.1.6 bagian D. Limit akar N plus 1 dikurang akar N sama dengan 0. Akan ditunjukkan limit akar N plus 1 dikurang akar N sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita mengalihkan dan membagikan dengan akar N plus 1 plus akar N, sehingga diperoleh akar N plus 1 dikurang akar N dikali akar N plus 1 plus akar N, dibagi akar N plus 1 plus akar N. Nah, sama dengan N plus 1 dikurang N per akar N plus 1 ditambah akar N dikurang 1 per akar N plus 1 plus akar N. Kurang dari sama dengan 1 per akar N.
ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Kita peroleh 1 per akar N kurang dari epsilon. Sehingga 1 per N lebih kecil dari epsilon kuadrat. Kita pilih K-nya lebih besar dari 1 per epsilon kuadrat. Maka akar N plus 1 kurang akar N lebih kecil dari epsilon. Untuk semua N-nya lebih besar sama dengan K. Sebagai contoh, kita berikan epsilonnya ini 1 per 10. Maka dibutuhkan... Kita ambil sembarang epsilon besar dari 0. Kita peroleh 1 per akar N kecil dari epsilon. Jika rahinya 1 per N kecil dari epsilon kuadrat. Oke. Jadi diberikan epsilonnya lebih besar dari 0 ya, Bu? Kayak ini karena nulisnya kurang terurut gitu. Kenapa kalau K besar dari 1 per epsilon kuadrat, maka akar N plus 1 kurang akar N kecil dari epsilon? Karena Oke, ini coba dari awal pun, ini yang akan kita kalikan dengan akar N plus 1 plus akar N itu apa? Kita mengalikan dan membagikan dengan akar N plus 1 tambah akar N. Itu apa yang akan dikali dan dibagi dengan itu? Yang dikali dengan itu akar N plus 1 dikurang akar N, Bu. Seharusnya ditulis dulu seperti itu, atau langsung aja. Perhatikan bahwa akar N plus 1 dikurang akar N itu sama dengan itu yang tertulis di sini, bahwa yang telah dikali dan dibagi. Berarti itu kan dikali 1 ya, satunya itu adalah akar N plus 1 plus N per akar N plus 1 plus akar N. Terus yang sebelah kanannya benar nggak itu? Sebelah kanannya. Kok ada tanda kurang? N plus 1 dikurang N. Benar nggak itu? N benar nggak itu sama dengan N plus 1 kurang N per akar N plus 1 tambah akar N dikurang 1 per itu, benar nggak? Ini 1 per akar N plus 1 akar N per akar N plus 1. Iya, Bu. Benar Iya. ada kurang satunya. Kurang satunya. Kalau itu kan sebenarnya bentuk ada kita punya ini. Bentar saya annotation. Ini kan sebenarnya bentuk ini adalah bentuk A min B dikali dengan A plus B. Jadinya apa? A kuadrat. A kuadrat? Ya, A kuadrat minus 2 AB. Karena ini udah beda tanda, A min B kali A plus B. Kuadrat.
plus AB Terus plus AB min AB. Oh, A kuadrat berarti A kuadrat minus B kuadrat. kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti nggak ada minus kan? Di sini seharusnya ini apa ini yang tanda minus ini? Yang Kan A kuadratnya ini. Ini kan A, ini adalah A. Berarti kan A kuadrat ini. Terus ini iya. adalah, sorry. A itu yang akar N plus 1. Nah, ini yang A. Ini yang B. Berarti minus Kan ini yang A kuadrat ini, terus ini. Berarti ini tanda minus ini seharusnya apa ini? Nah, ini seharusnya apa? Nah, ini. yang itu Ini kan udah benar. Ini sudah benar bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti yang minus ini seharusnya apa? positif. Kenapa positif lagi? Iya Bu, minus. 1 Kenapa di minus lagi? sama dengan Bu. Sama dengan, ya benar. Ini seharusnya sama dengan. Nah, sama dengan 1. Oh iya. Iya. Baru kenapa? Terus yang ini kenapa? Nah, Itu 1 per akar N plus 1 plus akar N kurang dari 1 per. Itu karena 1 per N. Karena 1 per akar N lebih besar dari karena 1 per akar N lebih besar dari 1 per akar N plus 1. iya kenapa? Iya kenapa dia lebih besar? Ruas kiri Saya punya 1 per C itu, kita punya 1 per C itu kecil dari 1 per D kalau apa? Jika apa 1 per C itu kecil dari 1 per D? 1 per Ayo, udah lewat nih jam 9.40. Kita akan memperoleh 1 per C itu kecil dari 1 per D kalau apa? Maaf Bu, maaf Bu, tadi suaranya putus. Kita punya 1 per C itu kecil dari 1 per D kalau apa? Kalau C-nya lebih besar dari D, Bu. Nah, kamu punya nggak C-nya besar dari D? Yang di ini Bu, yang 1 per N-nya. Di kamu C-nya apa? C-nya akar N plus 1 plus akar N. Oh ini berarti akar N plus 1-nya plus akar N-nya lebih besar dari akar N. Maka 1 per akar N plus 1 plus akar N kurang dari sama dengan 1 per akar N. Gitu, Bu. Oke. Iya, oke.
Oke, silakan ditutup dulu karena udah jam 9 lewat 10 lewat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.